Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia untuk kimiawan Indonesia. Di sini saya akan bercerita tentang laser femtochemistry. Mungkin ini jarang didengar. Nah, langsung saja. Sebelumnya, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata kimia karena life is chemistry, di mana kehidupan kita sering menggunakan aplikasi dari senyawa-senyawa kimia atau produk-produk kimia, kemungkinan bahan-bahan kimia, sering kita menjumpainya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian dari femtokimia di sini, di mana pada femtokimia berkaitan dengan tindakan atau gerakan suatu molekul, di mana di sini dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu dalam skala femtosecond 10-15 detik, atau istilahnya dengan laser, dengan kecepatan laser untuk merekam snapshot suatu reaksi kimia. Nah, kemudian bagaimana reaksi kimia yang memiliki waktu reaksi yang sangat cepat? Nah, misalnya saja yang terjadi pada ledakan bom, reaksi pembakaran dan reaksi pada ikatan kimia, di mana reaksi tersebut sangat cepat dan kita hanya bisa melihat dampak akhir atau produk yang dihasilkannya. Tahapan apa yang terjadi pada reaksi bom meledak pun kita tidak mengetahuinya. Kita tahunya hanya ketika udah meledak itu, kayak ada dampaknya pada kita, misalnya terdapat sebuah ledakan seperti itu. Nah, bicara mengenai reaksi kimia, yang terjadi ialah suatu perubahan unsur-unsur atau molekul ke bentuk struktur molekul yang memiliki keseimbangan tertentu. Jika reaksi telah mencapai keseimbangan atau kesetimbangan, berarti reaksi telah membentuk produk dengan presentasi tertentu pada waktu tertentu pula. Sebelum produk terbentuk, reaksi akan terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu yang biasanya disebut sebagai senyawa perantara atau intermediate compound. Nah, di sini senyawa perantara memiliki waktu paruh yang sangat pendek dan tingkat energinya lebih tinggi daripada reaktan dan produknya. Oleh karenanya, tingkat energi yang dimiliki senyawa ini memiliki kestabilan yang sangat rendah. Nah, ketidakstabilan inilah yang membuat senyawa ini tidak bisa diisolasi atau dimurnikan. Nah, untuk mendeteksi suatu senyawa ini biasanya digunakan sebuah instrumen untuk menganalisisnya. Misalnya saja itu NMR atau GC maupun HPLC, di mana jika identitas senyawa perantara dari suatu reaksi, mekanisme suatu reaksi tidak dapat diketahui secara pasti. Tetapi Ahmed Hazewail berhasil menemukan sebuah metode untuk menangkap rekam jejak suatu reaksi yang sangat terkenal dengan istilah femtochemistry. Nah, atas penemuannya tersebut, beliau menerima hadiah sebuah Nobel Kimia pada tahun 1999. Femtochemistry ini dapat dimaknai sebagai cabang ilmu kimia, serta perubahan yang menyertainya dalam skala waktu femtosecond, yaitu tadi
10-15 second ya. Nah, di mana angka tersebut merupakan angka yang sangat kecil, di mana kita bisa mengetahui pergerakan atomik dalam suatu reaksi secara aktual dan dapat diamati dalam skala femtosecond. Nah, di sini mungkin teman-teman akan berpikir, mengapa harus dalam skala femto? Nah, agar tahapan reaksi dapat diketahui. Hal ini dikarenakan kecepatan pergerakan atom mungkin karena kecepatan pergerakan atom telah mencapai 1 km per sekon atau 10⁻³ meter per sekon. Nah, di sini berarti 1000 ya, 1000. Untuk dapat melihat pergerakan molekul yang terjadi dalam suatu reaksi, nah, Ahmed Hazewail menggunakan perangkat yang disebut laser femtochemistry. Perangkat ini menggunakan laser berkecepatan tinggi dan dilengkapi dengan kamera yang mampu menangkap setiap pergerakan molekul dalam waktu sangat singkat. Teknik ini membutuhkan resolusi yang memadai dan sinkronisasi antara waktu dengan bentuk geometri dari suatu molekul. Nah, di mana hal inilah yang dijadikan dasar sebagai prinsip femtochemistry dan merupakan salah satu sistem analogi dari bidang fotografi. Nah, ini merupakan ilustrasinya ya. Nah, untuk pergerakan material makroskopik tentu saja akan berbeda dengan pergerakan dalam skala molekuler. Diperlukan konsep baru untuk memahami pergerakan molekul yang sedang terjadi dalam suatu reaksi. Prinsip ketidakpastian yang terjadi pada dinamika atom dan sifat dualisme gelombang partikel, serta dipertimbangkan agar dapat menentukan bentuk geometri yang secara tepat, di mana observasi pergerakan molekul pada suatu sistem reaksi tidak hanya diperhitungkan sifat gelombang partikel dari satu molekul, tetapi sifat dualisme gelombang partikel jutaan molekul juga perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, pada saat ini, para peneliti mencoba menggabungkan beberapa macam teknik analisis, diantaranya spektrometri massa, kemudian laser yang diinduksi dengan fluoresense, terus teknik optik, yang lainnya agar validasi hasil yang diperoleh lebih baik. Nah, ini merupakan salah satu data laser femtochemistry yang dimodifikasi dengan ketiga hal tersebut. Kemudian saat ini femtochemistry telah dikembangkan di berbagai macam aplikasi. Salah satunya ikatan kovalen. Tidak hanya ikatan kovalen saja, tetapi juga sekarang sudah bisa untuk aplikasi pada ikatan ionik, ikatan logam, dan bahkan ikatan lemah seperti interaksi hidrogen dan interaksi van der Waals. Nah, kemudian ini adalah area-area pembelajaran femtochemistry yang sudah diteliti, di mana tadi ya terdapat di sini fasa-fasa condensate, liquid, solid, surface, intervolume, kemudian struktur, bahkan femtobiologi.
Nah, ini semua dapat diaplikasikan dengan laser femtochemistry. Ya, sekian cerita singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.